Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salatullah salamullahi ala taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah bi ahlil bad ya Allah. Amma ba'd. Yang berbahagia keluarga besar Ananda Istia Nabila Aulia binti Agung Mulyana dan Ananda Khairuman Asyadi bin Supriyadi yang pada petang hari ini menghadirkan kita dalam rangka tasyakur bin nikmah atas amanah yang telah Allah titipkan ke dalam kandungan Ananda Istia Nabila Aulia yang memasuki usia yang ke-7. Mungkin kalau di kampung saya namanya acara tingkeban gitu ya. Ya betul. Ya betul, tingkeban ya. Iya betul. Tingkeban atau mitoni. Nah, mitoni itu mitu 7. Di 7 bulanan. Yang ya tingkeban atau mitoni 7 bulanan. Juga yang sama-sama kita hormati adalah almarhum ya Bapak Agung Mulyana bin Awang Ridwan, juga almarhum Bapak Ahmad Zakaria bin Bapak Amir ya, dan almarhumah Ibu Ani Rohaini binti Narjum, dan almarhum Bapak Awang Ridwan bin Entang Muslim ya. Mungkin sebelum kita memulai acara tingkebannya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara tingkeban atau jubul 7 bulanan itu dimasukkan ke dalam acara tasyakur bin nikmah. Kenapa kita mesti bersyukur ya atas amanah yang Allah berikan ini? Karena Allah memang menyuruh kita, Bu, ya, untuk bersyukur pada saat kandungan memasuki usia 7 bulan itu ya. Karena itu merupakan usia di mana bayi itu sudah dalam keadaan sempurna, ya, utuh, sempurna, sudah berbentuk manusia, bukan janin lagi, tapi sudah berbentuk manusia. Sehingga mohon maaf kalau misalnya dia wafat, ya, itu diurus seperti layaknya manusia, ya. Sehingga Allah pesan pada kita, nanti ibu buka surat Al-A'raf ayat 189. Jadi kalau misalnya ada orang tanya dasarnya apa, Al-A'raf surat ayat 189. Allah berfirman, Huwaladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ya, Allah telah menciptakan manusia, ya, dan membuat pasangannya agar kalian merasa berbahagia. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarat bih.
jika kedua pasangan itu atau pasangan tadi melakukan hubungan badan, ya. Jadi falamma taghasya itu artinya kalau mereka melakukan sentuhan, ya. Tapi para ulama mengartikannya adalah menyambangi. Famarat hamalat hamlan khafifan, maka akan terjadi proses kehamilan, ya. Famarat bi, sampai kemudian terasa mulai berubah tuh, ya. Kemudian falamma asqalat, apabila sudah mulai terasa berat, kandungannya terasa besar tuh, ya, da'allah, dia disuruh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang mengandung kalau sudah terasa berat itu, kapan itu? Pada usia 7 bulan tuh. Kan berat ya. Kalau tiba mungkin 2 kilo lebih ya. Bersama plasenta dia terasa berat. Da'allah, berdoalah kepada Allah, ya. Dan ucapkan la in ataitana solihan, jika Allah memberikan janin kandungan ini dalam keadaan utuh, dalam keadaan sempurna, ya, baik tuh, sehat dan sebagainya, lanakunanna minasyakirin, tentulah kami akan menjadi hambamu yang paling bersyukur. Nah ya, ini nanti itu hafal, harus dihafal itu surat Al-A'raf ayat 189, ya. Jadi itulah dasar acara tasyakur binimah tingkeban ini, ya. Karena itu merupakan masa-masa di mana Allah menyempurnakan, ya. Dan kita disuruh bersyukur untuk melakukan itu. Bukankah segala macam nikmat, karunia, ya, sebagai bukti bahwa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, harus selalu bersyukur, gitu ya. Apalagi kalau nanti janinnya itu dalam keadaan sempurna, harus bersyukur. Kemudian yang kedua, acara ini adalah dalam rangka harapan agar anak yang dikandung itu apabila kelak, ya, dilahirkan, bukan hanya menjadi putra atau keturunan yang sempurna saja, tapi juga berharap secara ruhani dia menjadi anak yang soleh atau anak yang solihah. Udah 2SG, laki perempuan belum? Alhamdulillah perempuan. Berarti anak putri solihah, insya Allah, ya. Ya. Sekarang ini teknologi sudah memang maju, Bu, ya. Sudah bisa diketahui usia 7 bulan sudah tahu, ya, laki-laki atau perempuan, ya. Tinggal orang tua aja bisa mempersiapkan tuh, ya, mempersiapkan penyambutan bayi yang akan dilahirkan ini, tentu dengan penyambutan cara-cara wanita, ya. Wanita pertama tentu saja dengan namanya disiapkan, tentu saja nama-nama yang wanita, mungkin nama dari kakeknya, dari neneknya, dari pamannya, dari kumpulkan biasa gitu, ya. Nanti dipilih mana yang kira-kira yang cocok, yang seneng oleh ibundanya, oleh ayahandanya, pakai ini aja, gitu ya. Itu dipersiapkan dari sekarang. Karena memang Islam ini mengajarkan, Bu, kita diciptakan oleh Allah ini dalam rangka untuk beribadah. Nanti baca surat Ar-Ra'd ayat 56 tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi kita ini memang diciptakan oleh Allah ini menjadi manusia ini hanya tujuan untuk beribadah saja, tidak ada yang lain, Bu, ya. Oh kan saya bekerja itu ibadah. Saya kan sekolah itu ibadah. Saya kan mencangkuli sawah itu adalah ibadah, ya. Jadi semua kehidupan ini sebenarnya merupakan rangkaian dari ibadah. Jangan dipikirkan bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Seluruh kegiatan, ya, yang dilakukan oleh hamba Allah dalam arti baik, ya, baik tuh itu adalah ibadah. Sehingga kita akan banyak mendapatkan ganjaran pahala dari setiap perbuatan, ya, yang kita lakukan yang memang bermuatan ibadah. Jangan katakanlah kita seperti tasyakuran ini, orang tersenyum, ya, itu ibadah. Dan kita tidak boleh meremehkan itu. Orang senyum itu adalah ibadah. Kalau kita niatnya untuk melaksanakan syariat, ya. Ada senyum yang memang bukan syariat, apa misalnya
senyum yang membincangkan orang tuh. Nah, gitu ya. Senyumnya senyum sambil ngeledek. Nah, itu bukan ibadah gitu ya. Nah, gitu ya. Sambil menghina gitu. Tapi kalau senyum ramah tuh itu ibadah. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antal kahaka biwajin tolik, ya. Jangan kau remehkan perbuatan baik seseorang sekalipun hanya menampilkan wajah yang sumringah tuh. Biwajin tolik itu maknanya wajah yang belum tersenyum, Pak, tapi dia menampakkan wajah yang ramah, ya. Itu ibadah. Itu saja sudah dapat ganjaran. Menampilkan wajah yang ramah, ya. Belum senyum itu sudah ibadah. Apa orang Jawa bilang nyenengke, bikin orang senang, ya. Tambah lagi senyum double, ya. Kita kalau misalnya apa di toko tuh kan, pelayan toko kan dia senyum terus, ya, ramah, orang senang datang. Tapi kalau jemedut doang nggak ada mau datang gitu, ya. Enak, ya benar. Nah, wanita hamil itu juga diusahakan harus selalu begitu, ya. Takut terbawa pada efek pada bayi yang dikandungnya, ya. Harus berwajah sumringah, selalu senyum gitu, ya. Saya teruskan. Jadi hidup ini ibadah. Karena hidup ini ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, melalui rasulnya, melalui Nabi Muhammad SAW dituntunlah kita agar selalu ibadah. Sejak kapan? Sejak bayi dalam kandungan. Nah, sejak bayi dalam kandungan kita sudah dituntun dengan tata cara ibadah. Apa misalnya? Syukuran ini. Ini kan ibadah. Nanti begitu dilahirkan bayi ini dituntun dengan ibadah lagi. Apa? Diazankan telinga kanannya, diikomatkan telinga kirinya. Kalau nanti misalnya kakeknya sempat menyaksikan, uaknya menyaksikan, dia waktu kelahiran tuh kan di rumah sakit sekarang sudah bisa dihitung. Bukan berapa, bukan 1, bukan 2, kan gitu ya. Oh, berarti kalau bukan 7 nggak ada ya. Bukan 4 lah, udah pasti nongkrong tuh. Minimal ayah kandungnya. Kalau dia kakeknya senang, neneknya senang nongkrong di rumah sakit tuh. Kan sudah bukan 4, tenang gitu ya. Gitu brojol, langsung dibersihkan, langsung pegang sama kakeknya, sama ayahnya, ya, azankan, komatkan, ya. Peringatannya azankan, Allahu Akbar, terus selesai kakeknya, ayahnya komatkan, salah satu boleh. Memang sekarang rumah sakit Islam sudah mulai, sekalipun nggak ada orang tuanya, nggak ada yang mengazankan, perawat sudah mulai mempraktikkan itu, ya. Karena itu merupakan sunnah, ya, sunnah. Artinya apa? Sejak lahir orang itu sudah dibimbing dengan ibadah, ya. Dalam kandungan ibadah, melahirkan ibadah, tuh. Hari kedua, ketiga ditahnik, ya. Kasih madu bibirnya kalau sekarang. Zaman Nabi dulu pakai kunyahan kurma, ya. Kurma dikunyah lalu dikasihkan atau oleskan ke bibirnya saja. Kayak madu atau gula boleh. Nah, itu sunnah, ya. Artinya apa? Memang dituntut dengan ibadah. Hari ke-7 kalau ada rezeki boleh potong domba, ya, akikah kalau ada rezeki. Kalau misalnya nggak punya, belum punya nih orang tuanya, minta sama kakeknya, neneknya, kan itu ya. Kan punya orang tuanya 4 berarti kan ya. 4 orang tuanya, kakek kandung, apa ayah kandung, ibu kandung, ayah mertua, ibu mertua, patung andal, beli domba 1. Dulu Nabi Muhammad begitu, karena cucunya itu Hasan Husain itu belum, orang tuanya belum sanggup mengakekahkan, maka Rasulullah kakeknya siap membelikan domba 2, 4, berarti kan itu ya, laki-laki. Nah, jadi turun tangan tuh, apa bentuk kecintaan seorang kakek pada cucunya, bentuk kebahagiaan seorang nenek kepada cucunya, bentuk kegembiraan, ya, kakek nenek kepada cucunya, senang. Saya dapat berita cucu saya mau lahir itu buru-buru dari Jakarta, pokoknya harus ke Bandung, ya, nggak bisa. Ini cucu pertama gitu ya, contoh kalau saya dulu ya, harus datang, harus menyaksikan tuh, ya, nongkrong tuh, belum begitu bukan 4 nongkrong saya. Beberapa jam gitu di rumah sakit, berita, alhamdulillah, ya,
sempurna, senang. Kebetulan kakeknya sudah nggak ada. Sudah ada siapa ya? Orang neneknya boleh. Bila udah nggak punya. Nenek nggak ada. Bila Dari pihak udah sebelah? punya. Ada nih. Ada pada pihak sebelah. Kasih tahu. Ya udah kakek neneknya yang ada. Kakeknya di Kalimantan, Medan. Nggak ada empat partnya, nggak ada empat partnya. Jadi ibunya ada. Amannya boleh. Boleh ibunya. Boleh. Neneknya boleh. Neneknya boleh, neneknya boleh. Neneknya bayi. Iya maksudnya. Iya, neneknya bayi boleh. Oh, Saya senang. sama laki-laki gitu. Nggak apa-apa perempuan azan. Ada kakaknya. Ini azan. Ini uyut. Uyut dikontrak suruh datang. Jangan lupa kabarin tuh. Itu kan berita baik, Bu. Namanya Basyirah, berita gembira. Azanin, azankan, komatkan semua. Gendong lalela lela lela lelo. Kan azan kan seneng. Akhirnya lupa ada. Azan dulu baru nyanyi itu. Azan dulu baru. Kirain lupa. Itu penting. Jadi kita dituntun sejak lahir itu sudah ibadah, ya. Ingat itu. Sejak lahir, sejak dalam kandungan sudah dituntun dengan ibadah, ya. Terus sampai anak kecil kan diajarin sekolah di TK Islam kan ibadah juga. Di khitan kalau laki-laki kan ibadah juga. Sampai menjelang wafat pun, mohon maaf ya, itu Islam mengajarkan menuntun kita untuk ibadah. Sampai ada dalam kubur pun kita dituntun untuk ibadah, coba. Barusan kita mendoakan almarhum. Apa maknanya? Pendek kata, seluruh rangkaian kehidupan ini semata-mata hanya untuk ibadah. Itu Islam, ya. Saya teruskan. Ya, halo. Halo. Ya. Apa-apa. Nah, saya teruskan. Jadi agar anak yang kelak akan dilahirkan ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Kenapa sih kok kita pengen anak yang soleh? Karena anak yang soleh bisa mengajak keluarga. Nanti ibu buka surat Ar-Ra'd ayat 23 ya. Ar-Ra'd ayat 23. Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha ya waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ar-Ra'd ayat 23. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Jannatu adnin, surga Aden itu ya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk orang-orang yang soleh, anak yang soleh. Mereka akan masuk ke dalam surga itu ya beserta orang-orang yang soleh di antara keluarganya. Ya. Siapa? Min abaihim. Anak yang soleh ini bisa mengajak membawa orang tuanya, kakek neneknya, uyutnya tuh, ditarik sama anak yang soleh ini, Bu. Coba tuh. Nanti buka surat Ar-Ra'd 23, Bu ya. Jadi anak yang soleh dia bisa ajak orang tuanya. Mohon maaf, misalnya orang tuanya dulu belum mengenal Islam, ya, belum mengenal kebaikan tuh, sehingga berpisah tuh kan. Tapi karena ada anak yang soleh, dia bisa tarik tuh orang tuanya, ya. Kan diantara amalan yang terputus dari setiap hamba Allah itu semua terputus kecuali 3 amalan. Kalau meninggal, kata Allah SAW, iza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika seorang hamba Allah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya tuh. Kecuali bisa nasib. Kecuali 3. Apa diantaranya? Waladun soleh yang unang. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya. Nanti di akhirat itu, ya begitu sudah kumpul di akhirat semua, anak yang soleh tadi bisa mengajak orang tuanya tuh. Kalau di dunia hanya mendoakan saja, meringankan beban di alam barzah.
Tapi nanti di akhirat dia akan tarik tuh orang tuanya, ayah kandungnya, ibu kandungnya, kakek neneknya, uyutnya, ditarik semua. Pak, sini pak. Bahkan kata Rasulullah, hamba Allah ini menangis di pintu surga, ya, dia nggak mau masuk surga karena orang tuanya nggak ada di situ, nggak ada di pintu surga tuh. Dia berdiri situ, nggak mau masuk saya, Rob, dia bilang. Sebelum orang tua saya dihadirkan, sebelum kakeknya dihadirkan, sebelum uyut saya dihadirkan, Allah nyuruh malaikat, ya malaikat, tolong cari bapaknya si fulan ini, kakeknya si fulan ini, cari di sana di tempat lain tuh, dicari, ada, digotong, diseret itu, memang udah babak belur, udah hitam warnanya, ya. Mandiin dulu, dimandiin kan, dimandiin, baru suruh masuk tuh, ya. Gara-gara anak yang soleh. Siapa lagi kata para sahabat? Allah teruskan, wa azwajihim, ya, dan istrinya. Itu sebetulnya istri-istri, ya, dan istri-istrinya dimasukkan ke dalam surga gara-gara anak yang soleh tadi, ya. Anak itu punya istri kan dia, ya, istrinya diajak, atau kalau perempuan suaminya diajak, udah ajak, pak, yuk sini pak, oh, gitu. Kalau misalnya anak perempuan, anak yang soleh itu suaminya itu diseret, ya. Siapa lagi? Wa zurriyatihim, dan anak cucu cicitnya terus ke bawah tuh, ya, diseret oleh anak yang soleh ini. Coba akhirnya apa? Satu keluarga besar itu sebondoroet masuk surga semua gara-gara satu orang anak soleh yang memang dipersiapkan oleh orang tuanya dengan acara tingkeban 7 bulanan, ya, syukuran pada waktu dikandung itu, dan nanti waktu dilahirkan diazankan, dikomatkan, dan diakekahkan kembali. Jadi acara ini, Bu, memiliki makna yang besar. Kenapa? Karena punya implikasi besar dahsyat, menghadirkan seluruh keluarga besar itu kumpul di surga. Bayangkan, kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi uyut kita, Pak. Kenal dengan uyut Bapak? Uyut ke atas kenal? Nggak kan? Wallahu a'lam kayak apa. Ternyata begitu ketemu di surga, uyutnya adalah seorang sultan. Wah, sultan, ternyata sultan uyut saya nih kan. Begitu tuh, kita baru tahu, ya. Dia masuk surga gara-gara kita yang jadi anak soleh ini, ya, yang kita sekarang mempersiapkan nih. Oleh karena itu syukuri, ya. Kata Imam Al-Ghazali, syukur itu ada 3. Kalau Bapak Ibu buka Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, dia sebutnya rukun syukur, ya. Biar gampang saya ambil dari Imam Ghazali saja. Sebetulnya sama, tidak beda. Kata Imam Ghazali, unsur bersyukur itu 3. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan, ya. Dengan hati kita harus meyakini bahwa segala macam kenikmatan karunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Bukankah anak itu merupakan amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya? Dan tidak semua hamba bisa memiliki anak. Berapa banyak, mohon maaf Bu, ya, berapa banyak keluarga yang tanpa anak kandung, ya, berubah kesana kemari untuk mewujudkan itu. Allah tidak takdirkan untuk memiliki anak. Bahkan Nabi Zakaria beserta istri juga awalnya tidak dikaruniai anak. Sampai usia 100 tahun Nabi Zakaria itu, bahkan anaknya oleh dokter divonis mandul, ya, tidak punya anak. Tapi dia tidak putus asa, terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti baca surat Maryam ayat 1 sampai 10 itu. Kisah tentang Nabi Zakaria, bagaimana usaha dia untuk mendapatkan anak. Sampai akhirnya Allah kabulkan, ya. Allah kabulkan memiliki keturunan yang bernama Yahya, Nabi Yahya itu. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi karena sungguh-sungguh, ya. Dan dia tinggalkan. Nanti ada bagaimana cara mendapatkannya di surat Maryam ada, Bu. Ya. Cara mendapatkan keturunan itu di surat Maryam Allah ajarkan. Ya. Tinggal ibu praktek saja untuk
agar mendapatkan karunia seperti Nabi Zakaria tuh. Saya mengajar kepada pasangan yang belum mendapat keturunan, suruh pelajari surat Al-Maryam. Insya Allah akan terbuka. Teruskan. Jadi karunia amanah berupa anak itu hanya Allah berikan kepada mereka yang dikehendaki. Allah terangkan dalam surat Ali Imran ayat 73. Allah berfirman, Innal fadla biadillahi yu'ti ma yasha. Sesungguhnya anak, kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan itu milik Allah, dan Allah hanya akan berikan kepada yang Allah pilih, yang disenengin Allah Subhanahu wa taala, yang Allah takdirkan untuk memiliki. Yu'ti ma yasha, yang Allah kehendaki. Surat Ali Imran ayat 73. Nanti tambah lagi kalau mau banyak sebetulnya ayatnya ya. Saya tambah lagi surat An-Naml ayat 40 tuh. Ya, Allah berfirman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Surat An-Naml ayat 40. Ya, An-Naml. Ini anak ini, Bu, kenikmatan, rezeki segala macam itu hadza min fadli rabbi. Itu ucapan Nabi Sulaiman sebetulnya. Semuanya ini ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan ini dalam rangka menguji kita. Ya. Kita diuji dengan anak. Sekalipun dalam kandungan. Apakah dengan anak dalam kandungan itu aashkuru au am akfuru? Apakah kita akan bersyukur atau kufur? Nih, ketika dalam kandungan, apakah kita itu akan bersyukur atau kufur? Berapa banyak orang yang gak suka dengan kandungan? Begitu lahir itu pakai keresek ditaruh di rumah orang. Coba. Pakai dus Indomie, itu janin yang dilahirkan itu taruh di depan rumah sakit. Ya. Ada karung kecil taruh di sisi Citarum. Dia nggak berani lempar ke sungai karena masih hidup. Ya. Taruh di sisi Citarum. Berapa banyak orang yang tidak suka dengan kelahiran, mananya dia kufur. Karena memang janin itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, khususnya kepada Ananda Nabila nih. Allah uji Ananda, ya. Apakah Ananda bersyukur atau tidak? Tapi alhamdulillah hari ini menunjukkan syukur, ya, bahagia, ya. Tandanya apa? Ananda sebagai orang beriman. Karena salah satu ciri orang beriman adalah bersyukur. Kata Rasulullah, ajaba li amril mu'minin, sungguh mengagumkan keadaan orang beriman itu. Kalau dikasih nikmat, dia selalu bersyukur. Kalau dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar. Ya. Jadi ujian seperti itu. Saya teruskan. Yang pertama adalah meyakini dengan hati itu bahwa karunia ini dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada yang dikehendaki. Yang kedua, bukti syukur, kata Al-Ghazali, harus dengan lisan, dengan ucapan, ya. Nanti baca surat apa itu? Saya lupa tuh. Apa? Waqul alhamdulillah, surat Al-Fat ayat 34, ya. Allah berfirman, waqul alhamdulillahilladzi azhaba anal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Ya. Orang-orang yang mendapatkan nikmat itu mengucapkan kata alhamdulillah, ya. Jadi ucapkan alhamdulillah itu bentuk syukur dengan lisan, ya. Ananda harus selalu mengucapkan alhamdulillah, ya, sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan lisan. Kurang panjang, baca subhanallah alhamdulillah. Kurang panjang lagi, baca subhanallah alhamdulillah wala illallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Belum cukup itu sujud syukur. Nah, lihat. Tuh. Alhamdulillah. Sujud syukur itu boleh dengan wudu, boleh enggak tanpa wudu, ya. Boleh di masjid, boleh di rumah, di mana aja boleh. Begitu dapat nikmat, sujud syukur. Alhamdulillah anak saya keterima di PNS, sujud syukur. Di kantor, di pasar, ya, di toko, di sawah, syukur. Alhamdulillah anak saya lulus, syukur.
Alhamdulillah suami saya proyeknya dapat, sujud syukur. Itu bukti syukur. Ya, ucapan alhamdulillah dan sujud syukur. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ya, bentuk syukur itu dengan perbuatan. Apa contohnya? Rasulullah SAW itu, Bu, kalau sholat malam, ya, lama, ya. Kata Siti Aisyah, istrinya tuh, ya Rasulullah, atakalaf hadza hatta ta'attara, ya. Ya Rasulullah, kenapa sih kamu repot-repot sholat malam begini sampai kamu bengkak-bengkak gini? Bukankah kamu sudah diampuni dosanya masa lalu, masa kini, masa akan datang? Kenapa mesti repot-repot? Ya. Rasul bilang, afalakun abdan syakura. Emang gak boleh aku ini bersyukur pada Allah? Mananya apa? Sholat malam atau ibadah-ibadah lainnya itu ada bentuk syukur secara perbuatan. Ya. Jadi kalau kita sholat itu bentuk syukur. Kalau sholat wajib ya memang kewajiban, tapi tambah sholat sunnah tuh bentuk syukurnya. Apa misalnya sholat duha, kalau bangun malam agak berat, sholat duha. Doakan agar janin kandungan ini jadi baik, dan suami yang sedang bekerja di kantor, ya, di sawah, di ladang, di pasar, agar mendapatkan karunia. Kapan itu? Pada sholat duha tuh. Angkat tangan, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, karuniakan kepada suami saya itu rizki yang halal dan baik. Minta pada Allah pada waktu sholat duha itu. Sholat malam boleh. Wa in kana fis sama fandilna, ya Rabb, jika rezeki untuk suami saya itu atau untuk anak saya yang dalam kandungan ini masih di atas langit itu, tolong kau turunkan ya Rabb. Minta. Habis sholat sunnah itu. Wa in kana fil ardi fakhrijna. Jika rezeki untuk suami saya dan anak saya itu masih ada di dasar bumi itu paling dalam tuh, tolong kau angkat ya Rabb agar mudah mengurusnya. Ya. Wa in kana ba'idun faqaribna. Kalau rezeki untuk suami saya dan anak saya itu masih jauh di sana, di ufuk timur sana, tolong kau dekatkan ya Rabb. Minta pada Allah. Ya. Allah senang kalau diminta dia. Wa in kana haramun fatahhirna ya Rabb. Kalau rezeki buat suami saya itu masih kotor tuh, campur-campur kan? Campur sari macam masih kotor tuh, ya. Tolong kau sucikan ya Rob. Saya terima bersih aja ya Rob. Gak mau campur-campur yang kotor, yang haram, yang subat, yang gak mau ya Rob. Pengen yang bersih agar anak yang dikandung jadi anak yang soleh. Minta pada Allah. Senang Allah tuh kalau kita minta tuh, ya. Kata Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Surat Al-Mu'min ayat 60 tuh, ya. Mu'min 60, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Kalau kita nggak pernah minta, kata Allah, masuk surat Al-Mu'min ayat 60, Allah sebut sebagai orang yang sombong. Innalladzina istakbiruna an ibadati, ya. Orang-orang yang sombong dari hambaku itu nggak mau berdoa, maksudnya sedkhilhum jannat jahannam dakhirin. Mereka akan masukkan ke neraka jahanam dan kekal selama-lamanya. Kalau kita orang yang sombong nggak mau berdoa, Allah senang kalau kita semakin banyak kita berdoa, Allah semakin senang. Kalau kita minta kepada teman, ya, kepada sahabat itu, kadang-kadang kita dibatasi, ya. Malu juga kalau kita kebanyakan minta kan. Orang tua aja kalau kita minta jajan kebanyakan malu, nggak enak, ya. Tapi dengan Allah enggak, senang. Allah senang, ya. Bahkan kalau misalnya kita minta sama temen itu, mau orang merengek menangis tuh, ya, kadang-kadang kita malu juga kan, pengen dicumponin tuh, minta sampai menangis, ya. Tapi dengan Allah, semakin kita menangis, semakin senang Allah, ya. Menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan ketergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad, ya. Allah itu tempat kita bergantung. Jadi minta pada Allah Subhanahu wa taala setiap saat itu, lebih-lebih pada waktu-waktu tengah malam tuh, ya. Kapan itu? Pada hina yabqa sulusayil akhir, pada waktu sepertiga malam terakhir itulah waktu yang istimewa, ya, di mana Allah turun ke langit dunia yang paling rendah. Dan Allah cari siapa di antara hamba Allah yang masih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kabulkan tuh.
Bahkan yang tidak mungkin saja bisa Allah kabulkan. Seperti tadi Nabi Zakaria, yang tidak mungkin Allah kabulkan. Ya. Jadi pesan saya kepada Ananda Nabilani, jaga janin itu dengan sebaik-baiknya. Di samping melakukan upaya-upaya yang zahir, kan kalau di kampung mah makan jambu batu gitu ya, pisang batu ya, Iya. pisang batu ya, yang bikin rujak tuh kan ada rujak ya, rujak. Apa maksudnya? Kata orang tua dulu, itu memperkuat otak agar pinter ya, agar daya tahan tubuhnya, staminanya bagus. Lah itu dari sisi makanan ya. Dari sisi spiritual, banyak baca Quran, banyak pegang tasbih itu. Jadi mana-mana bawa tasbih, berdoa agar di kandungan itu selamat. Dulu mah Bu, kalau di kampung saya itu kalau acara tingkeban itu kan dimandikan pakai K7 kain 7 lembar tuh ya, di cerita kampung saya ya. Dimasukin belut Bu. Kelapa juga. Pak, masukin belut. Buat apa? Biar nanti waktu melahirkan mulus dibilang. Ya gitu ya. Licin gitu. Coba sekarang kan bentar-bentar sesar. Bentar-bentar sesar. Dokter ini senang aja. Rumah sakit di sesar senang dia. Dulu mah nggak ada sesar-sesar tuh. Kenapa? Paling itu tadi waktu tingkeban masukin belut. Ya di sarungnya tuh belut. Iya kuyak-kuyak gitu kan. Supaya licin. Ya ini di kampung ya, di kota beda lagi. Jadi saya berharap segala macam ikhtiar ya. Ikhtiar lakukan dah. Ikuti nasihat dokter. Nasihat dokter. Kalau saya nasihat spiritual aja. Doa, baca Quran, zikir, tenangkan pikiran, tampilkan wajah yang sumringah, jangan mikir yang berat-berat. Kalau orang bertengkar jangan dekat-dekat. Jauh ya, menghindar. Orang maki-maki jauh, nggak usah. Saya lagi mengandung, nggak mau dengar ya, berita-berita yang membuat gusar, ya jauhkan itu. Insya Allah, ya rasanya itu Bu yang bisa sampaikan ke waktunya ya. Nanti katanya minta baca surat Ar-Rahman.